warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas satu buku yang berjudul Kontekstualisasi Hadis dalam Pendidikan Karakter, karya Profesor Dr. Haji Ahmad Rumah. Dalam buku ini terdapat 15 bab dengan 218 halaman. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya mengambil 2 contoh di dalam buku ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui urgensi latar belakang mengapa kita perlu mempelajari hadis. Nah, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang dimana mengandung nilai-nilai karakter secara praktis. Rasulullah SAW sendiri merupakan model uswah hasanah atau model sempurna dalam pendidikan karakter. Jadi hadis bersifat relevan untuk semua zaman, baik itu dari zaman Rasulullah dahulu sampai zaman sekarang ini. Asalkan bagaimana caranya hadis itu dipahami dan diterapkan secara kontekstual. Hal ini menjadikan hadis sebagai dasar akademik yang kuat, terlebih khusus dalam pengembangan karakter di lembaga pendidikan Islam. Di mana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan innama bu'istu liutammima makariman akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kita beralih ke pengertian kontekstualisasi hadis. Nah, kontekstualisasi hadis adalah bagaimana upaya cara kita untuk memahami, menafsirkan dan menerapkan hadis Nabi besar Muhammad SAW sesuai dengan konteks sosial, budaya dan kebutuhan zaman saat ini, tanpa melepas esensi makna asli dari hadis tersebut. Nah, dalam memahami makna hadis melibatkan 3 tahapan yang saling berkaitan satu sama lain. Tahapan yang pertama yakni tekstual, artinya bagaimana kita memahami teks hadis baik dari segi bahasa, sanad, matan dan konteks historis saat hadis itu diturunkan. Pada tahap ini kita harus memastikan pemahaman yang akurat terhadap teks aslinya. Selanjutnya kita beralih ke tahapan yang kedua yakni kontekstual. Apa itu kontekstual? Artinya bagaimana kita menemukan relevansi atau kesesuaian makna hadis dengan situasi, masalah dan kebutuhan masyarakat masa kini. Nilai universal hadis digali dan dihubungkan dengan realitas kontemporer. Nah, tahapan yang ketiga yakni aplikatif. Artinya bagaimana kita menerapkan nilai-nilai hadis secara karakter dalam program dan praktik pendidikan karakter, sehingga hadis benar-benar hadir dalam kehidupan nyata peserta didik. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yakni langkah metodologis dalam mengkontekstualisasikan hadis untuk keperluan pendidikan karakter. Metode yang pertama yakni verifikasi sanad dan matan. Langkah pertama adalah memastikan otentitas hadis dengan mengkaji derajatnya. Apakah hadis itu sahih, hasan atau dhaif, yang menjadi pijakan utama agar tidak sembarangan hadis digunakan. Metodologis yang kedua yakni asbabul al-wurud, yang artinya mempelajari latar belakang historis hadis, kemunculan hadis, konteks sosial, budaya masa Nabi Muhammad SAW untuk memahami makna aslinya secara tepat. Nah, metode yang ketiga yakni analisis maqasid, yang artinya menemukan tujuan atau maqasid dari hadis tersebut yang terkandung di balik teks hadis tersebut. Apakah nilainya bersifat universal atau khusus, serta apakah berlaku abadi atau terbatas pada waktu tertentu. Dan metode yang terakhir, yang keempat, adalah aktualisasi dan implementasi, yang artinya menerapkan nilai hadis dalam konteks
pendidikan masa kini dengan pendekatan pedagogis yang relevan, sehingga nilai tersebut dapat benar-benar diinternalisasikan oleh peserta didik. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni nilai karakter. Dalam buku ini saya ambil contoh, ada 2 contoh yang saya ambil. Contoh yang pertama yakni pada bab larangan korupsi. Sebagaimana hadis yang dijelaskan di dalam buku itu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaid, dan dari Al-Haris bin Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemberi suap dan penerima suap. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jika kita lihat dari hadis ini, jika kita menggunakan 4 metode kontekstualisasi hadis di atas, maka langkah pertamanya adalah menafsirkan hadis benar-benar dapat dijadikan dasar dalam pembahasan. Hadis tentang suap menyuap ini diriwayatkan oleh Jami' at-Tirmizi dan dinilai sebagai hadis yang dapat dijadikan hujjah dalam pembahasan hukum dan adab. Langkah yang pertama tadi yakni verifikasi sanad dan matan. Sanad artinya hadis ini adalah dari Ahmad bin Yunus, lanjut ke Ibnu Abi Zaid, lalu dari Al-Haris bin Abdurrahman dan Abu Salamah, kemudian Abdullah bin Amr dan Rasulullah SAW. Adapun dari matan hadis ini adalah isi hadis menegaskan larangan suap karena merusak keadilan, menghancurkan amarah dan ketidakjujuran. Selanjutnya metodologis yang kedua yakni asbabul al-qunut. Artinya hadis ini muncul dalam konteks masyarakat Arab yang saat itu masih sering terjadi praktik pemberian hadiah atau suap untuk mempengaruhi keputusan hukum dan kekuasaan. Dan metodologis yang ketiga yakni analisis maqasid. Maqasid berarti melihat tujuan utama di balik hadis ini. Jadi tujuan hadis ini menjaga keadilan, melindungi hak masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan metodologis yang keempat adalah aktualisasi dan implementasi. Dalam konteks pendidikan modern, hadis ini tidak hanya dipahami sebagai larangan pemberian uang kepada pejabat, tetapi dapat diterapkan dalam manipulasi nilai budaya tidak jujur dalam akademik. Pendidikan yakni membangun budaya jujur, pendidikan anti korupsi, dan keteladanan guru dan dosen. Nah, dapat disimpulkan bahwa hadis ini melalui metode kontekstualisasi, hadis tentang larangan suap dipahami tidak hanya sebagai larangan memberi uang untuk mempengaruhi hukum, tetapi juga sebagai larangan segala bentuk ketidakjujuran modern seperti plagiarisme dan manipulasi akademik. Dengan demikian, hadis tetap relevan dalam pendidikan karakter masa kini. Yang kedua yang saya ambil di dalam buku ini yakni pada bab kepedulian sosial. Sebagaimana hadis yang dijelaskan di dalam buku itu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddadah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Qatadah dan Anas radhiyallahu anhu dari Nabi besar Muhammad SAW, dan telah menceritakan kepada kami Husain al-Muallim, ia berkata Qatadah telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi besar Muhammad SAW, beliau berkata, tidak sempurna iman salah seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 12. Nah, jika dilihat dari metode kontekstualisasi hadis yang empat, langkah pertama yakni verifikasi sanad dan matan. Sanad dari Musaddah, lalu Yahya, lanjut ke Syu'bah, lanjut ke Qatadah dan Anas bin Malik, kemudian baru Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya dilihat dari matan, artinya apa saja isi dalam hadis ini. Hadis ini menekankan pentingnya menimbulkan rasa cinta kepada sesama, empati dan kepedulian sosial. Lanjut ke metode yang kedua, yakni asbabul al-urud. Nah, perlu dipahami bahwa asbabul al-urud adalah bagaimana historis dari hadis ini. Asbabul al-urud, kata yang disandang oleh hadis ketika diturunkan, dan kalau Al-Quran disebut asbabul an-nuzul. Jadi, hadis ini muncul dalam konteks masyarakat Islam awal pada zaman Rasulullah yang sedang membangun persaudaraan dan solidaritas sosial. Pada masa Nabi, masyarakat Arab masih kuat dengan sikap kekerasan, perpecahan sosial masih terjadi, dan solidaritas antar sesama belum kuat. Jadi karena itu Rasulullah mengajarkan bahwa kesempurnaan iman tidak hanya diukur dari ibadah pribadi, akan tetapi juga kepedulian terhadap orang lain. Kita lanjut ke metode yang ketiga adalah analisis maqasid. Melalui analisis maqasid, kita perlu memahami apa saja tujuan hadis ini diturunkan. Salah satunya adalah membangun solidaritas sosial, menumbuhkan empati, menjaga persaudaraan masyarakat, menghindari konflik di masa itu yang biasa terjadi di zaman jahiliyah. Kita beralih ke metode yang terakhir adalah aktualisasi dan implementasi. Adapun contoh dari aktualisasi hadis ini adalah salah satunya anti-bullying, menghargai perbedaan, gotong royong, membangun budaya toleransi, serta implementasinya adalah dalam pembelajaran adalah pembelajaran kolaboratif, kegiatan sosial, pendidikan empati, budaya saling menghormati. Jadi kontekstualisasi hadis berarti menghadirkan nilai persaudaraan dan kepedulian sosial dalam kehidupan pendidikan masa kini. Nah, dapat disimpulkan dari hadis ini adalah melalui metode kontekstualisasi, hadis ini dipahami bukan hanya sebagai anjuran mencintai sesama secara umum, akan tetapi juga sebagai dasar pendidikan karakter sosial seperti empati, anti-bullying, gotong royong, dan toleransi dalam dunia pendidikan modern. Itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datangnya dari setan dan kami hanyalah korban. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.